Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita akan belajar dengan materi ini ya, zat dan perubahannya. Nah, sebelum kita ke materi hari ini kita akan absen dulu ya. Ada yang hadir ya? Siapa? Namanya siapa yang nggak hadir? Supaya mempersingkat waktu ya. Yang nggak hadir siapa? David ya. Oke, kita akan lanjut ke materi ya. Nah, sebelum ke materi, Bapak akan sampaikan dulu di sini ada yang namanya capaian pembelajaran. Nah, jadi sebelum kalian misalkan belajar, yang harus kalian capai itu apa aja sih? Nah, di sini bisa kalian baca nih. Yang nomor 1, capaian pembelajarannya ya. Ini dari Kemendikbud langsung di sini. 1. Melindungi jenis zat dan sifat zat yang dibedakan secara kimia dan fisika. Nah, itu berarti setelah kalian belajar hari ini, kalian harus mencapai ini. Jadi kalian harus tahu gitu, apa sih yang dinamakan zat secara kimia dan fisika gitu. Terus selanjutnya ciri-ciri perubahannya secara fisika dan kimia. Nah, kalian nanti setelah belajar ini, berarti kalian harus tahu gitu, ciri-cirinya seperti apa, perubahannya secara kimia dan fisika. Terus ada lagi sini, secara fisika, kimia dan biologi. Nah, terakhir biologi. Terus yang kedua, perubahan secara fisika dan kimia zat yang dapat tersusun atas unsur senyawa dan campuran. Di sini kalian harus tahu zat apa saja yang tersusun secara unsurnya, secara senyawa dan campuran. Nanti setelah belajar kalian harus mencapai ini, jadi harus tahu gitu. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya. Yang tadi kan capaian pembelajaran yang kalian harus capai. Sekarang tujuannya, tujuan pembelajaran hari ini untuk apa gitu. Nah, di sini tujuannya ada berapa di sini? Ada 4 ya. Nomor 1, siswa mengenal dan mengidentifikasi zat berdasarkan wujudnya. Jadi wujudnya ada 3, ada padat, cair, dan gas. Terus yang kedua, siswa memahami perbedaan sifat fisika dan kimia dari suatu zat. Nah, itu tujuannya. Dan seterusnya ya, bisa kalian baca aja. Atau misalkan mau dipoto dulu, boleh. Kalau yang punya handphone, dipoto dulu aja. Oke, kita langsung ke materi ya. Karena waktunya sedikit, kita langsung ke materi. Nih, materi pertama nih, tentang pengenalan zat. Di sini ada keterangan tuh. Nomor 1 ada keterangan. Pengertian zat. Zat itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Maksudnya apa, Pak? Jadi zat itu adalah sesuatu itu berarti apa aja, apa saja yang memiliki massa. Massa itu apa massa? Beratnya misalkan. Terus dan menempati ruang. Yang menempati ruang, contoh misalkan, nih contoh, ada zat. Contoh, ini apa nih? Ini apa nih? Meja ya. Ini zat apa? Zat padat. Yang terakhir ada plasma ya, boleh ditulisnya. Yang pertama padat, cair, dan gas. Yang terakhir plasma, berarti ada 4 ya. Yang keempat
Yang keempat itu sebetulnya adalah zat gas tapi yang terionisasi. Sama dia bentuknya, zatnya zat gas tapi yang terionisasi. Jadi maksudnya terionisasi itu adalah, jadi dia bentuknya gas tapi dia ada yang namanya, ada listriknya nih. Jadi ada muatan listriknya. Jadi di dalam gasnya itu ada yang namanya muatan listrik. Sampai sini paham gak? Paham? Ayo Bapak tanya lagi. Tadi gas, bukan gasnya Pak, materi adalah apa? Jadi zat itu adalah materi ya, mohon. Zat itu apa tadi ya? Zat itu adalah apa? Pengertiannya. Sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Terus jenis zat ada berapa? Ada 3, apa aja? Ada padat, cair, dan gas. Nah sekarang contohnya. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan contohnya. Contoh jam padat. Nah ini di sini contoh jam padat. Tadi meja ya. Terus apa lagi? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jam padat itu seperti apa? Buku ya, termasuk jam padat. Jadi banyak ya yang termasuk dengan jam padat itu banyak. Nah sekarang jam cair. Apa aja contohnya? Ayo sekarang coba contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jam cair itu seperti apa? Sabun cair, ya bensin itu termasuk zat cair. Apalagi oli, solar, terus madu ya, itu termasuk zat cair. Nah sekarang yang terakhir gas, zat gas, gas. Zat gas itu apa aja? Berikan contohnya. Apa? Ayo, tadi ada yang menjawab asap katanya. Ya, asap itu termasuk zat gas ya. Asap itu termasuk zat gas. Terus apa lagi? Unsurnya apa aja? Apa tadi? Gas metana. Nah itu termasuk gas juga ya. Tentu itu termasuk gas juga. Apalagi ya selain itu? Itu kan tadi udah dijawab. Apalagi? Di layar ada step of meter. Ini pakai bahasa Inggris ya. Step of meter. Ini adalah meter itu adalah materi. Materi atau zat. Materi dengan zat itu sama aja ya. Sama aja materi dengan zat. Materi itu materi. Sama aja dengan zat. Nah, di situ ada gambarnya ya. Ada gambarnya. Yang pertama itu solid. Berarti padat gitu. Terus yang kedua liquid. Ini bahasa Inggris semua. Yang ketiga gas. Yang keempat plasma. Nah, yang sebelahnya di sini ini adalah atom penyusunnya. Atom penyusun. Kalau zat padat, dia atomnya itu rapat, kerapatannya tinggi. Semakin dia rapat, maka semakin padat gitu. Contoh misalkan nih, contoh. Di sini misalkan ada sendok ya, sendok. Dengan ini apa nih? Ini garam. Ini sama-sama zat padat kan? Sama zat padat. Yang membedakan apanya coba? Bentuknya apa?
Yang ini seperti sendok Pak, kayak gini bentuknya misalkan. Yang ini Pak bentuknya kayak butiran pasir Pak. Yang membedakan apanya sih Pak? Tadi bentuknya. Terus apa lagi? Warnanya. Ini sama-sama jam padat gitu ya, sama-sama jam padat. Yang membedakan apanya? Warnanya Pak. Rasanya Pak. Selain itu apa aja? Apa lagi? Yang membedakan antara misalkan sendok ini kan besi ya, logam. Terus ini garam. Yang membedakan adalah kepadatannya yang membedakan. Semakin dia padat, maka massa jenisnya atau beratnya itu akan semakin besar, semakin tinggi. Jadi semakin dia padat, maka akan semakin berat gitu. Nah sekarang sampai sini, so paham? Sampai sini paham? Ayo sebelum lanjut ke materi berikutnya, ke slide berikutnya, ini paham? Kalau liquid dia akan renggang. Terus ada gas. Kalau gas dia lebih renggang lagi struktur atomnya. Nah yang terakhir plasma. Ini strukturnya itu sama dengan gas. Cuma bedanya plasma itu dia memiliki yang namanya muatan listrik. Jadi di dalam gasnya itu ada muatan listriknya, maka disebut dengan plasma. Ya sampai sini paham? Nah, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah di sini kita akan belajar tentang massa jenis. Nah yang kita akan praktikkan ini itu tentang massa jenis ya, massa jenis. Di sini ada keterangan. Massa jenis memiliki 3 kategori, yaitu padat, cair, dan gas. Yang kedua, massa jenis adalah besaran fisik yang menunjukkan seberapa padat suatu zat. Maksudnya, massa jenis itu yang diukurnya itu seberapa padat gitu si benda tersebut. Semakin dia padat, maka massa jenisnya akan semakin tinggi. Semakin dia padat, maka massa jenisnya akan semakin tinggi. Contoh misalkan nih kayak gini. Ini ada sendok ya. Ini ada sendok. Terus di sini air. Kira-kira air dengan sendok massa jenisnya itu lebih besar yang mana? Ayo. Lebih besar sendok apa air? Massa jenis. Lebih besar sendok. Kenapa lebih besar sendok? Ayo. Karena sendok itu memiliki kepadatan atom yang sangat tinggi dibandingkan dengan air gitu. Nih, dari struktur atomnya kali ini, mereka kayak ini. Nih, yang slide pertama. Ini struktur atom air ya. Air itu seperti ini, agak renggang sedikit. Tapi kalau padat, itu struktur atomnya itu lebih rapat. Nah, makanya massa jenis si sendok ini itu lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air di sini. Paham sekarang? Yang ketiga, massa jenis adalah besarnya massa zat pada setiap satuan volume. Bukan volume suara, bukan. Tahu volume? Tahu nggak? Volume itu adalah bentuknya volume, gitu kan? Isinya volume. Pernah belajar ini nggak? Waktu misalkan di SMP kalian
ada volume kubus, ada volume tabung gitu. Pernah belajar? Nah, yang diukur itu volume itu adalah ukuran setiap benda tersebut gitu. Nah, itu volumenya, itu ukurannya, volume gitu, ukuran bendanya. Jadi massa jenis adalah besarnya massa zat pada setiap satuan volume ya, volume di sini. Di sini ada rumusnya. Rumus M sama dengan, di sini perhatikan nih. M sama dengan, ini ada kayak huruf P ya. Ini bukan P, ini adalah rho, dibacanya rho. Cara nulisnya seperti ini. Kita nulis bulat dulu, di sini bulat ya, bulat, baru di sini ditarik garis. Nah, ini adalah R H O, rho, dibacanya rho ya. Nah, ini massa jenis. Di situ ada keterangannya. Ada rumus M. Kalau kita mau cari massanya, berarti M sama dengan P, bukan P ya, rho dikali V. Terus kalau kita misalkan mau cari massa jenisnya, rho sama dengan M massa dibagi V volumenya. Kalau bahas rumus pasti kalian pada bingung nih, pada pusing. Nah, di sini ada tabel tentang massa jenis ya. Jadi massa jenis pada setiap zat unsur. Contoh misalkan di sini ada platina. Platina itu jenisnya apa? Jenisnya logam. Ya, logam. Ada lagi emas di sini. Emas itu termasuk apa? Emas termasuk logam. Platina, emas, terus timbal, ada lagi perak, itu termasuk logam. Makanya di sini ada massa jenisnya ya, massa jenisnya. Ini gram per sentimeter kubik. Jadi gram per sentimeter kubik. Kenapa Pak disebut gram per sentimeter kubik? Karena yang diukur itu adalah volumenya gitu. Contoh misalkan seperti ini. Ada emas batangan ya, emas batangan. Contoh misalkan emas batangan yang murni ini, murni emas. Bapak gambar dulu seperti ini. Nah, ada emas batangan, dia bentuknya bentuk balok misalkan. Bentuknya balok ya, tahu balok? Balok kayak kayu di sini, segi empat gitu, segi empat. Nah, ini balok ya, segi empat. Nah, yang diukur itu kan di situ per gram per sentimeter kubik. Nah, di sini yang diukur berarti panjangnya, panjang dikali apa? Kali lebarnya di sini. Kali apa lagi? Kali tinggi, nah kali P. Ada 1, 2, 3. Makanya jadi rumusnya per sentimeter kubik. Ini gram per sentimeter kubik ya. Kalau misalkan pakai kilogram, nah kilogram per meter kubik, bukan sentimeter. Kalau digramkan, kalau dikilogramkan ya. Jadi di sini kilogram per meter kubik. Contoh misalkan nih, ada emas tadi kan nih, emas. Ada emas batangan. Misalkan dia beratnya berapa kilo? Berapa kilo? Misalkan ada emas batangan berapa kilo? 3 kilogram. 3 kilogram sama dengan 3 kilogram. Ini 3 kilogram itu cuma massanya, bukan massa jenis, bukan. Ini hanya massanya,
gimana? Massa jenisnya itu bukan diukur, dia beratnya ditentukan. Jadi beda, massa jenis dengan massa itu beda, dengan berat itu beda. Jadi kalau massa jenis, dia bergantung dengan ukuran pada setiap benda. Contoh misalkan ini kan emas ya, emas segede gini misalkan beratnya 3 kg. Terus ada lagi misalkan di sini apa ya? Contoh lain misalkan di sini. Di sini kan ada emas ya, ada emas. Terus di sini ada tembaga ya, ini tembaga. Itu hampir sama. Nah ini kan beda. Emas itu per kilogramnya, sini per kilogramnya ini emas. Massa jenisnya adalah segini. 19.320 kg per meter kubik. Itu per kilogramnya. Itu tinggi ya. Di sini tembaga ya. Dibandingkan dengan tembaga, kira-kira volumenya itu, besarannya itu segede gimana? Kira-kira, apakah dia lebih besar? Apakah dia lebih kecil? Apakah sama gitu? Kira-kira lebih kecil atau lebih besar? Kalau dia beratnya itu sama. Ayo yang kompak dong. Lebih kecil, lebih besar, apa sama? Iya. Nah, kebanyakan yang lebih kecil yang jawabnya nih. Katanya Pak lebih kecil. Ayo lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Jawabannya adalah lebih besar. Ada yang mau ditanyakan ya? Ini sudah paham? Ayo, paham belum? Masih bingung? Kalau misalkan masih bingung, tanyakan aja apa gitu yang bingungnya. Sebelah mana yang bingung gitu? Di situ pun ada rumusnya. Rumus tentang massa jenis. Ini rho ya. Massa jenis adalah rho sama dengan M dibagi P. Contoh misalkan kayak gini. Ada rumus gini tentang massa jenis. Rho sama dengan di situ M dibagi M per P ya. Contoh misalkan ada sebuah benda. Benda apa nih? Ada sebuah benda. Contohnya apa? Mau benda apa? Spidol. Yang kecil aja spidol. Contoh misalkan ini benda spidol ya. Spidol. Kira-kira spidol ini berapa? Beratnya berapa? Yang dicarikan massa, yang dicarikan massa jenis. Berarti kita kalau mau mencari massa jenis, kita harus tahu dulu massanya itu berapa, beratnya itu berapa, berat spidol nih. Diukur dulu, ditimbang. Misalkan, Pak beratnya itu sekitar 100 misalkan, 100 gram. 100 gram misalkan. Contohnya 100 gram ya. Terus di situ ada volume ya. Ada volumenya. Berapa volume ini? Diukur dulu nih. Ini spidol diukur dulu. Spidol berbentuk apa misalkan? Pak spidolnya berbentuk tabung gitu. Atau Pak spidolnya berbentuk apa lagi? Berbentuk kotak misalkan, berbentuk balok. Nah diukur dulu itu volumenya diukur dulu. Misalkan ukurannya berapa nih? Rumus tabung, tahu kan rumus tabung? Nggak tahu? Kalau rumus balok tahu? Rumus balok tahu? Ini kan hari ini rumus balok ya, rumus ini balok. P kali L kali T. Misalkan yang mudah aja nih contoh. Ada sebuah benda misalkan. Bendanya seperti ini. Dia berbentuk
gambar dulu ya. Jadi gambar apa? Dia kayak stick ya, kayak stick, tapi kotak bentuknya kayak beng-beng, tahu beng-beng? Silver Queen, tahu Silver Queen? Tahu Silver Queen? Nah bentuknya seperti itu, misalkan contoh. Bentuknya seperti Silver Queen. Kalian Silver Queen itu diukur dulu. Contoh, berapa sih massa jenis Silver Queen itu, gitu kan? Silver Queen, berapa massa jenisnya? Kalian ukur dulu, timbang dulu beratnya. Beratnya berapa? Oh misalnya didapatkan beratnya itu 100 gram. Ini contoh aja ya, nggak mungkin Silver Queen bapak timbang beratnya 100 gram. Harus diambil dulu, harus tahu dulu timbangan sama Silver Queen. Nah sekarang kita ukur lagi. Yang diukur apanya? Pertama itu panjangnya. Panjangnya berapa? Ini panjang kan? Dari atas bawah nih misalkan, atau misalkan panjangnya di sini. Di sini panjangnya P, panjang. Panjangnya berapa? Di sini lebar terus tinggi. Ayo perhatikan. Panjangnya itu berapa? Kira-kira aja. Silver Queen segede gimana sih Silver Queen? 20 cm itu segini nih. Nih 20 cm segini kira-kira. Kalau pakai penggaris. Silver Queen itu paling lebarnya segini. Lebarnya. Di sini kan panjang. Kalau panjang ini misalkan di sini ya. Kita terletakkan aja di sini misalkan. Nah, berarti di sini panjangnya ini ya, panjang, di sini tinggi. Terus lebarnya di sini. Nah, misalkan di sini lebarnya nih, lebarnya di sini. Kita cari tahu dulu bentuk volumenya, ukurannya berapa gitu semuanya. Panjangnya berapa? Dari sini ke sini kira-kira. Panjang Silver Queen kira-kira segini aja nih. Berapa senti? 10 misalkan. Panjangnya itu 10 cm, 10 cm. Terus lebarnya? Lebarnya berapa segini? Kira-kira di sini berapa? 2 atau 3? Misalkan 3 ya, 3 cm. Terus di sini tingginya berapa? Tingginya nih? Di sini ke sini, ke atas. Silver Queen lebih lebar atau lebih tinggi ya? Misalkan tingginya itu sekitar 2 cm lah, 2 cm ya. Misalkan. Nah, kalian tinggal kalikan aja di sini, kalikan semuanya. P kali L kali T di sini rumusnya. Rumusnya itu adalah P dikali L dikali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? 10 dikali 3, lebarnya 3 dikali 2. Kalikan 10 kali 3 30 dikali 2 berapa? 60 cm. Centimeter apa? Kuadrat apa kubik? Sentimeter kubik. Kenapa sentimeter kubik? Karena yang dihitung itu ada 3. 1, 2, 3 itu lebar, panjang dan tinggi. Ya makanya isinya kubik gitu. Kalau kuadrat itu hanya 2 ya. Kuadrat hanya 2, berarti panjang dan lebar udah. Itu kuadrat. Kalau yang ini kan ada 3. Jadi sentimeter kubik di sini ya. Nah sekarang kita kan sudah tahu ya, ini massa ya, M-nya, massanya. Terus volumenya berapa tadi? 60 cm kubik. 60 cm kubik. Tinggal masukkan rumusnya. Berapa? Ya di sini. Kita masukin angkanya. Di sini rho sama dengan M-nya berapa? Massanya
Masanya itu 100 dibagi di volumenya berapa? 60. 100 dibagi 60 berapa? Ayo berapa? Cara membagi supaya cepat. Di sini ada 02 ya, ada 02 nih. Ini dicoret 1, ini dicoret 1. Nah, sekarang 10 dibagi 6 berapa? 10 bagi 6 4. Itu mah dikurangi ya. Ini 10 di sini. Kita hitung dulu ya. Di sini 6. 1 ke 2. 1. Kalau 2, di sini 2 dibagi 6 berapa? 12. Ya makanya ini 1. 10 dibagi 6. Yang mendekati berapa? 1, bukan 2. Kalau 2 kamu biji. Sekarang 1 dikali 6 berapa? 6 ya. Nah di sini dikurangi 10 dikurangi 6 4. 4 dibagi 6 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, di sini ditambah koma, di sini ditambah 0. Nah sekarang 40 dibagi 6 berapa? Yang mendekati 6 kali berapa? Ayo berapa? 6 kali 6 36. Berarti 6. 6 kali 6 sama dengan 36. 40 diambil 36 berapa? Sama dengan 4. 4 dibagi 6 bisa nggak? Nggak bisa. Jadi tambah 0 lagi. 40 dibagi 6. Ya boleh. Ayo perhatikan nama di sini. 40 dibagi 6 berapa? Yang mendekati 6. 6 tulis 6. 6 dibagi kali 6 berapa? 36 ya. Nah di sini itu akan terus seperti itu. 1,6666 gitu kan? Banyak. Kita ambil saja 1, nah di sini kan ada pembulangan angka. Misalnya di sini kan banyak pasti 666 terus ya. Nah angka di belakang 6 itu lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5? Kalau lebih besar dari 5, kalau mau dibulangkan artinya dia dibulangkan ke atas atau dibulangkan ke bawah? Ayo, pernah belajar belum matematika cara pembulangan angka? Kalau misalkan ada angkanya di belakang koma dia lebih besar dari 5, itu dibulangkan ke atas apa dibulangkan ke bawah? Dibulangkan ke atas kalau lebih besar dari 5. Jadi kita ambil 1, misalkan dibulangkan di sini ya, jadi 7 di sini. Mana di sini? Nah, jadi hasilnya rho sama dengan 100 dibagi 60 sama dengan 1,67 per sentimeter di sini gram ya, gram per sentimeter kubik. Kurang jelas. Sini aja nih. Di sini gram ya, gram per sentimeter kubik. Nah jadi hasilnya segini. Beda nggak massa jenis dengan massa ini, massa biasa? Beda nggak? Beda kan? Jadi massa jenis dengan massa itu berbeda. Ingat ya, massa jenis dengan massa itu berbeda. Kalau massa jenis itu diukur berdasarkan volumenya, berdasarkan bentuknya. Ayo ini sudah paham rumusnya? Sudah paham? Ayo yang lain yang belakang tuh.
Yang belakang paham gak ini? Paham katanya. Berarti kita akan lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, kita akan praktik ya, praktik massa jenis. Ayo perhatikan dulu di sini, perhatikan. Itu lembar LKPD-nya, nanti kalian isi ya. Di situ ada yang harus diisi. Yang kolom pertama sama kolom kedua. Nah, di situ kan ada sampel 1. Nah, di sini ada sampel 1 ya. Sampel 1 itu hanya untuk contoh. Sampel 1. Nanti yang kalian isi itu di sampel 2 dan sampel 3. Di situ ada kesimpulan ya untuk masing-masing setiap sampel. Ayo perhatikan nih, kesini. Perhatikan dulu, perhatikan. Kita akan menguji ya, menguji. Di sini ada telur, terus ada air, kompres ya, dan sendok ini. Ini alat dan bahannya. Di situ alat dan bahannya ada toples, terus telur, sendok, garam, dan air tawar. Ini bukan air apa ya gitu, bukan air asam atau air cuka itu bukan. Ini air biasa ya, yang dari sumur atau misalnya dari sungai. Ini air tawar, air biasa. Nih perhatikan dulu, perhatikan. Kita akan menguji tentang massa jenis, tentang massa jenis ya. Nah, di sini ada telur, perhatikan ada telur, ada telur. Telur ini Bapak akan masukkan ke toples ini yang berisi air. Kira-kira yang terjadi pada telur ini apa? Dia akan tenggelam, atau dia akan melayang gitu, atau misalnya akan terapung, atau apa? Di LKPD-nya kan tenggelam ya. Nah, coba kita uji nih, kita uji. Itu hanya sampel. Perhatikan, ini telur dimasukin. Tenggelam nggak? Tenggelam ya. Nah, artinya kalau tenggelam ini artinya massa jenis telur ini itu lebih besar dibandingkan dengan massa jenis airnya. Jadi diibaratkan kayak gini, ini telur. Kalau misalkan ada air di sini, airnya itu dibentuknya sama kayak telur ini. Airnya itu sama dibentuknya, sama bentuknya seperti ini air. Kalau misalkan itu kalau ditimbang sama-sama air dengan telur, itu pasti akan lebih berat telur. Kenapa? Karena massa jenis telur ini lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air dalam ukuran satuan volumenya, dalam ukuran satuan besarannya. Paham gak? Jadi artinya massa jenis telur lebih besar ya dibandingkan dengan massa jenis air. Nah, di sini ada garam nih, ada garam, garam biasa, garam dapur tuh. Cap apa ini? Cap ibu jari. Ini beli ya, beli di toko. Garam. Asli ini garam. Oke nih, sekarang sampel kedua dan sampel ketiga. Ayo perhatikan, semuanya perhatikan. Ini akan menentukan nilai kalian di lembar kerjanya di situ. Nih perhatikan ya, di sini perhatikan. Bapak akan memasukkan garam ini ke dalam air ini. Misalkan di sini 1 sendok, terus 2 sendok. Nah, di sini 2 sendok ya. Terus Bapak aduk sampai airnya itu tercampur dengan garam, sampai larut garamnya.
Jadi larutnya agak lama ya, karena airnya dingin. Nah sekarang sampel ketiga. Ya sampel ketiga, Bapak masukin garam lagi. Jadi 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok ya, 5 sendok, 5 sendok, tapi 5 sendoknya agak sedikit nih, nggak 5 sendok ujungnya. Dan Bapak aduk dulu nih sampai merata ya, sampai nggak kelihatan garamnya, kristal garamnya sampai nggak kelihatan. Nah ini sudah kuning ya, ini nggak kelihatan garamnya. Ya apa? Kenapa mau diolah telurnya? Masih kelihatan ya, masih kelihatan garamnya. Sampai garamnya itu larut ya, sampai tercampur dengan air. Oke, sekarang kita coba ya. Ini air tidak dicampur dengan garam. Yang ini dicampur dengan garam hanya 2 sendok kecil ya. Terus yang ini 5 sendok, lebih banyak. Nah sekarang kita masukin ke yang nomor 3 dulu nih, ke sampel 3. Nih sekarang apa yang terjadi nih? Perhatikan. Ketika Bapak masukin telur, ini telur bukan telur yang ini, yang busuk ya, enggak. Ini telur yang bagus. Nih perhatikan, Bapak masukin, apa yang terjadi? Kira-kira telur ini akan tenggelam? Apa akan terapung? Apa akan melayang? Bapak masukin 1, 2, 3. Lihat telurnya tenggelam apa terapung? Terapung. Nah sekarang kalian isi ya, di LKPD nya isi. Kesimpulannya apa? Pada sampel 3 ini kesimpulannya apa? Sekarang kalian isi. Ayo semuanya diisi. Ayo perhatikan nih. Kalau yang belakang kan kelihatan, lihat nih telurnya nih, lihat telurnya. Setelah dicampur dengan air garam, setelah dicampur dengan garam, setelah airnya dicampur dengan garam, terus telurnya dimasukkan ke sini ke dalam toples. Yang terjadi telurnya itu terapung. Nah kesimpulannya apa? Kalian isi di situ. Misalkan kalian, Pak, nggak percaya Pak, ini bisa terapung kayak gini misalkan. Mungkin airnya terlalu banyak Pak. Coba kalian bandingkan airnya lebih banyak yang mana? Atau misalkan kayak gini, Pak, ini mah telurnya busuk. Nah, coba Bapak ganti ya.
Nih, ini kan tenggelam nih, ini tenggelam. Bapak pindahin ke sini. Dia akan tetap terapung. Nah, sekarang kalian tulis di situ kesimpulannya di lembar kerjanya. Tulis. Sekarang kita ke sampel 2. Ayo nih sampel 2 nih. Perhatikan ya di sampel 2. Kalau sampel 2 ini agak sulit. Agak sulit. Kalau sampel 2 agak sulit. Kenapa? Karena harus menyesuaikan dengan ini. Coba nih, Bapak masukin ya ke sampel 2. Apa yang terjadi? Dia akan tenggelam. Kenapa? Karena kekurangan itu. Sebetulnya sampel 2 itu Bapak akan menyesuaikan dengan masa jenis telurnya. Kita tambah lagi ya garamnya. Bapak tambah lagi nih garamnya. Karena ini kurang. Isi dulu aja yang sampel 3. Masih tenggelam ya. Ya kalian isi aja berdasarkan pengamatan kalian ya. Kalau Mas Bapak masih tahu itu masih tahu jawabannya dong. Menurut pengamatan kalian di sini, ini kenapa bisa terapung nih? Telurnya dimakan Pak. Telurnya digoreng. Yang sampel 2 agak sulit ya. Agak sulit karena Bapak akan menyesuaikan masa jenisnya. Dimakan sama Ferdi Pak. Yang sampel 3 udah diisi. Udah. Yang sampel 2 agak lama ya. Nah, bersabar. Kenapa waktunya sudah habis? Bentar ya.
Kenapa? Ya dulu. Ini menyesuaikannya agak susah ya. Sedikit lagi nih, coba tambahin lagi nih sedikit lagi. Cara bikin mobil kemarin kemana aja? Gak sekolah, itu bapak bahas kok. Terapung ini mah. Kelebihan berarti, barangnya kelebihan. Jadi harus disesuaikan ya. Nanti yang sampel 2 itu telurnya itu dia nggak terapung tapi nggak hilang gitu. Iya di pertengahan. Jadi nggak terapung nggak hilang. Telurnya itu. Masih terapung. Beranggaran. Kalau nanti ditambah lagi garamnya, itu akan semakin terapung. Nah, sekarang malah tenggelam. Oke, intinya kayak gini ya. Ayo. Tuh. Jadi telurnya itu dia nggak tenggelam tapi nggak terapung. Ayo sekarang kalian simpulkan aja. Yang sampel 2, jadi telurnya itu nggak tenggelam dan nggak terapung. Nah sekarang kalian simpulkan aja. Nanti akan seperti ini ya. Tuh, jadi telurnya itu dia tidak tenggelam
kedua, kesimpulannya diksi. Ayo ditulis. Jawab, jawab. Ya, kalau misalkan kalian nggak dapat LKPD-nya, kebalik. Apanya kebalik? Mau tulis ininya kebalik. Jadi kan ada gantinya jadi 3 mesti jadi 2. Ya lihat tadi di gambar tuh, di gambar apa di layar ya, lihat aja. Nanti akan seperti itu. Ini yang sampel 2 agak susah ya. Menyeimbangkannya agak susah. Sudah. Yang sudah dikumpulkan di depan ya. Bisa dimulai? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ion yang di pelajaran IPAS. Ini ada beberapa poin yang pertama untuk siswa. Selama 3 bulan ya, sudah 3 bulan kalian di sini, betul? Betul. Bagaimana kondisinya, nyaman di sini? Nyaman di sini? Nyaman. Kelasnya panas? Yang panas seperti ini? Bapak nanti akan masuk kurang lebih 5 kali pertemuan lagi dengan guru yang berbeda. Bapak ingin melihat konduktivitas pembelajaran ya. Walaupun kondisinya seadanya seperti ini, Bapak harapkan konduktivitas pembelajaran ini dapat bermakna. Gitu ya. Tahu bermakna? Tahu ya semuanya ya. Jadi bermakna itu ilmunya didapatkan. Jangan sampai guru menyampaikan di depan, tapi kalian masih ngobrol, ya. Terutama yang di belakang nih, laki-laki, Bapak perhatikan, ya. Tujuan kalian ke sekolah itu bukan hanya datang, ya. Kalau kalian tujuannya hanya datang aja, anak ke sekolah pun bisa. Tapi kalian datang ke sekolah itu harus mendapatkan ilmu ulangnya, walaupun itu hanya sedikit. Kenapa dikatakan sedikit? Karena satu hari itu kalian beberapa mata pelajaran. Jadi mungkin hanya sedikit yang kalian dapatkan. Minimal ada yang kalian dapatkan. Kayak tadi makanya disampaikan oleh Pak Yoy, itu harus ada yang kalian dapatkan. Ya. Lalu yang kedua, karakter, tolong ya. Siapapun nanti guru yang berada di depan, tolong sikap kalian terhadap guru tersebut itu harus mencerminkan siswa yang berpendidikan. Contoh, ketika ada guru yang menyampaikan di depan, tolong tidak berbicara, tidak ngobrol, ya. Itu tandanya kalian menghormati guru tersebut, siapapun itu. Jadi kalau kalian masih ngobrol bersama temannya, lebih baik kalian izin, Pak, saya mau ngobrol sama teman saya di luar. Ya, kalau kalian belajar dengan Bapak sebelum itu, Bapak marahin tadi. Ya, jadi tolong ya, siapapun nanti yang berada di depan, kalau ini jangan terulang lagi. Lalu yang kedua, ketika izin, kalau izin itu mau ke toilet atau mau ada keperluan yang lain yang sifatnya
mendadak, sampaikan dulunya, gitu ya. Mulai di tukang kene, Pak, ada kartu toilet, sopan nggak kayak gitu? Sopan nggak? Jadi kita samperin dulunya. Jangan langsung, Pak, saya itu kan itu nggak. Nah, ulangi lagi ya, hal seperti itu. Terus dalam segi bahasa sama ya, kalau dalam segi bahasa juga dijaga. Kalian sudah SMK, sudah gede, gak harus diceramahin lagi. Kalian sudah paham mana bahasa yang baik dan mana bahasa yang tidak baik. Jadi betul-betul dijaga bahasanya. Kenapa? Karena kalau bahasa kalian dijaga, insya Allah ketika nanti kalian lulus, kalian bekerja, bahasa itu akan tertanam. Jadi tidak begitu keluar bahasa-bahasa yang kurang baik. Jelas ya? Jelas semuanya? Mau mengubahnya? Mau? Ya, Bapak pegang janjinya ya. Bapak insya Allah 5 kali lagi pertemuan di sini kurang lebih, tergantung nanti gurunya, bukan hanya di kelas ini saja. Jadi Bapak akan melihat produktivitas pembelajaran di kelas 10. Ketika memang masih seperti ini, tidak menutup kemungkinan nanti kelasnya akan dibagi dua. Ya, untuk apa? Ya, untuk produktivitas di dalam kegiatan belajar. Terus yang terakhir, tolong di dalam pembelajaran ketika sama guru ya diperkenankan untuk membuka handphone, silahkan digunakan, tapi tolong tidak untuk melakukan hal-hal yang lain, main game, itu percuma. Kenapa? Fungsi dari alat komunikasi ini ya, handphone ini untuk apa? Kalau selama belajar digunakan untuk belajar, WA, ya, tinggal di YouTube, karena lagi belajar. Ya, kecuali setelah selesai kalian mau ya nonton YouTube atau misalkan kalian mau cetak ya terserah. Tapi kalau dalam kegiatan pembelajaran tolong dijaga, jangan sampai ya kalian malah fokus dengan alat komunikasi ya, nanti tidak akan mendapatkan apa-apa. Sayang ya, kalian masih baru di sini, dan ini kita akan terus pantau dengan semampu kami dari pihak sekolah. Agar apa? Agar tujuan pendidikan yang berada di Sian Cikajaba ini semuanya dapat tercapai. Ya, mudah-mudahan semuanya dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Ya, sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yai yang sudah memberikan kesempatan kepada Bapak untuk masuk di dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya sudah semua belum? Sebelum pulang kita berdoa dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.